Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Khusus Catur The Best of Tricks. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas partai dari Alexander Alekhine, sang juara dunia keempat, setelah dia mengalahkan Raul Capablanca. Dan Alekhine saat itu di usia 54 tahun meraih gelar juara dunia, teman-teman. Dan FIDE mencatat bahwa Alexander Alekhine adalah Grandmaster pertama dengan tipikal yang agresif dalam menyerang. Sebelumnya, seperti Paul Morphy, Greco, dan Philidor, organisasi FIDE itu belum terbentuk. Jadi dia tidak bisa mengklaim partai atau permainan sebelum terbentuknya FIDE. Alekhine adalah Grandmaster pertama dengan gaya menyerang yang sangat brutal, teman-teman. Baik, di partai ini teman-teman, antara Alexander Alekhine dengan Geza Marozi di tahun 1923. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4. E6, kuda F3. D5 dilanjutkan dengan kuda C3. Gambit menteri ditolak, varian Marozi. Gajah E7 dilanjutkan dengan gajah ke G5. Di sini hitam langsung rokade pendek, teman-teman, dan pion E3. Kuda E4 dan gajah kali E7. Kuda yang mengancam tersebut kalau tidak dipukul gajahnya maka putih akan rugi satu perwira, teman-teman. Di sini dengan dilanjutkan langkah menteri kali E7 dan menteri ke B3. Kuda kali kuda dan menteri kali kuda. C6 dilanjutkan dengan gajah ke D3. Kuda ke D7 dan putih langsung rokade pendek. Dengan tekanan penuh di sayap raja, hitam langsung mendorong F5. Benteng A ke C1, G5. Badai pion di sayap raja betul-betul menguasai medan tempur untuk menggempur putih, teman-teman. Kuda ditarik mundur lagi ke D2 karena takut diserang oleh pion tersebut, dan benteng ke F7 berniat untuk mengamankan raja terlebih dahulu dari hitam sebelum menggempur total. Dijawab sederhana oleh putih dengan F3, E5, C kali D5, C kali D5, E4. Betul-betul oleh Alekhine dilayani pertempuran tersebut karena paling tidak suka daripada Alekhine itu, teman-teman, diserang. Lebih baik dia yang menyerang. F kali 4, F kali 4, benteng kali F1 dan benteng mukul benteng. E kali D4. Di langkah ini, teman-teman, tidak disangka jawaban dari Alekhine oleh lawannya adalah melarikan menterinya ke C7. Jika menteri ini mukul pion tersebut, maka yang terjadi arah daripada hitam mengadu menteri di sini, memaksa peraduan yang akan berakibat kalah satu pion daripada putih, teman-teman. Jika dipukul, tentu dipukul dengan kuda dengan ancaman gajah, dan setelah itu baru gajah dimundurkan. Tentu di sini pion menjadi bulan-bulanan, dan setelah dipukul misalnya terjadi pukul ini arahnya bisa keremis, teman-teman. Di langkah partai setelah E kali D4, kita kembali ke partai. Ini jawaban putih adalah menteri ke C7. Raja G7 dilanjutkan dengan benteng ke F5. Langkah yang sangat tinggi akurasinya, teman-teman, daripada Alekhine, namun di sini diabaikan oleh hitam dengan memukul pion di E4. Kuda kali E4 dengan ancaman cek di G5, teman-teman, menteri ke B4 dengan ancaman cek sekaligus pion yang di B2. Benteng kali G5, raja ke F7. Karena itu langkah terbaik, teman-teman.
Jika di saat posisi G5 ini raja ke F8, maka di sini lebih cepat matnya dengan menteri ke D8, raja ke F7, dan menteri ke G8, raja ke E7, sekaligus di crossing checkmate dengan benteng ke G7. Makanya di saat posisi cek G5 ini teman-teman, raja ke F7, raja ke C4, dan raja ke E7. Benteng ke E5 cek, raja ke F8, menteri ke D8 cek, raja ke G7, menteri ke G5, dan di sini teman-teman hitam langsung menyerah dan merebahkan rajanya karena tidak ada celah untuk lolos dari cengkeraman benteng dan menteri sekaligus 4 perwira yang saling mendukung. Jika dilanjutkan dengan raja ke H8, maka akan datang menteri ke G8. Atau misalnya dia ke F8, sama kasusnya. Makanya langsung merebahkan raja. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini teman-teman, antara Alexander Alekhine melawan Giukevich pada tahun 1910. Dimulai dari E4, E6, D4, D5. Pertahanan Prancis varian Chevenius, kuda C3, kuda F6, E kali D5, E kali D5. Gajah ke G5 dilanjutkan dengan gajah ke E7. Gajah ke D3, dan di sini hitam langsung rokade. Kuda G ke E2, C6. Menteri ke D2 teman-teman, gajah ke E6. Di sini putih langsung rokade panjang. Kuda ke E8 mencoba memaksa peraduan di sini dan ditolak peraduan tersebut dengan mendorong pion ke H4. Kuda ke D6, kuda ke G3. Dilanjutkan dengan gajah ke F6, kuda ke H5. Kuda ke D7 untuk menahan laju daripada serangan badai perwira di sayap raja. Hitam langsung mengerahkan seluruh perwiranya ke sayap raja tersebut teman-teman. Dan setelah kuda tersebut ke D7, langsung dibungkam dengan menteri ke F4. Di sini hitam dipaksa untuk memukul gajah tersebut teman-teman. Jika tidak, maka serangan tersebut akan terjadi kombinasi daripada raja yang saat ini sedang dikeroyok. Di partai teman-teman, gajah lari ke E7. Gajah ke H6 memberikan gajah tersebut, dan jika gajah ini dipukul, maka yang terjadi menteri kali H6 dengan ancaman checkmate. Jika dilindungi dengan kuda misalnya, maka tentu dipukul. Kalau di sini diancam dengan G5 gajah, maka dipukul lagi. Atau kemungkinan lain teman-teman, di saat posisi diberikan pion, kalau misalnya dipukul dan dipukul oleh menteri, di sini misalnya dilindungi dengan gajah, maka langsung checkmate. Maka di langkah partai, di saat posisi gajah ke H6 tersebut, dia melarikan kudanya ke E8. Gajah mukul pion yang di G7, gajah ke G5. Mengancam menteri dengan memberikan cuma-cuma kepada pion, karena dia tahu ancamannya adalah checkmate. Dan setelah dipukul gajah tersebut oleh pion, kuda baru mukul gajah. Dan di sini langsung langkah taktikal yang sangat agresif dari Alekhine dimulai dengan memukul pion yang di H7. Cek. Di partai teman-teman, setelah dia lama berpikir dan akhirnya menyerah. Apakah ada kemungkinan ini bisa melawan? Kalau misalnya dia mukul teman-teman, raja mukul gajah tersebut, tentu dia konsekuensinya dengan cek dan hanya satu langkah lagi, dan di closing dengan benteng H6 checkmate. Jika di posisi ini teman-teman lari ke H8 raja,
maka konsekuensi agak panjang namun pada akhirnya juga emat. Menteri K4, langkah terbaik, hitam dengan gajah ke G4, kuda kali G7, dilanjutkan dengan gajah H5, menteri kali H5, dilanjutkan dengan menteri kali G5. Di sini walaupun terjadi langkah paksa teman-teman, atau di sini dikatakan diserahkan begitu saja, menterinya tetap dipukul, tapi tetap tidak ada pergerakan untuk hidup dari buah hitam. F6 misalnya mengancam menteri, di sini langsung buka cek gajah ke G6. Dan jika dia memukul kuda raja tersebut, maka cek ke H6 oleh menteri sekaligus G8 dan checkmate. Makanya di partai di saat posisi gajah ini dibuang di H7, dia langsung merebahkan raja karena tahu komplikasi yang akan muncul ketika dia tidak menyerah, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini antara Alexander Alekhine melawan Friedrich Kuhnlick di tahun 1908. Dimulai dari D4, D5, kuda F3, E6, E3, kuda F6, gajah D3. Queen pawn varian Zukertort dilanjutkan dengan kuda B ke D7, kuda B ke D2, gajah ke D6, E4, D kali E4, dan kuda memukul pion. Menantang peraduan untuk menyederhanakan permainan, teman-teman. Gajah kali E4 dan gajah kali kuda. Di sini langsung rokade pendek dari hitam, gajah langsung ke G5. Dan dijawab dengan menteri ke E8. Dia tidak membuka pion di F ini untuk lebih menjaga pertahanan. Dan di sini putih langsung rokade pendek juga. F5, teman-teman, ternyata dia mempersiapkan serangan tersembunyi di balik tidak dibukanya pion tadi, dan gajah ke D3. E5 di sini baru diterima. Kuda kali E5 dan benteng ke E1. Dengan mengepin kuda agar tidak memukul cek. Namun ketika dipaksa pun mukul cek, menteri bisa bergeser karena kuda mukul F3 tersebut jatuhnya cek, teman-teman. Menteri H5 mencoba mengajak pertukaran. Jika kuda ini tidak bergeser, tentu dia harus kehilangan gajah. Tapi di partai, kuda dipukul yang di E5 dan menteri mukul gajah. Kuda ke C4 cek, dilanjutkan dengan raja ke H8. Dan di sini menteri langsung memukul pion yang di D6, teman-teman. Ini langkah yang sangat mustahil sebenarnya. Jika teman-teman di langkah ini hitam langsung tertarik dengan menteri, maka yang terjadi adalah cek. Ini langkah paksa, sama-sama kehilangan. Jika memang tadi menteri dipukul, misal benteng di sini memukul kuda, maka checkmate di sini. Dilindungi, tetap mati. Di langkah paksa tadi, teman-teman, membuat berpikir keras daripada Friedrich, dan selanjutnya karena dia merasa ketinggalan satu perwira dan dengan benteng terancam, langkah frustasi daripada Friedrich dipukulkan menteri tersebut ke G2 dan sekaligus direbahkan rajanya, teman-teman. Karena dia tahu bahwa ancamannya benteng, walaupun menteri itu dipukul, tetap dia akan kalah perwira. Jikapun dilanjutkan, teman-teman, misal ini dipukul oleh raja dan benteng ke E8 untuk mengancam kuda juga, atau misalnya di posisi ini dipukul menteri yang di D6, maka di sini datang cek. Ini hanya menjadi bulan-bulanan daripada buah putih dan akan berakhir mengenaskan. Dikuliti semua nanti para pion-pion tersebut oleh putih. Makanya di partai, di saat posisi tadi menteri kali D6, dia memukulkan menterinya ke G2 sekaligus merebahkan raja. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya.
Partai ini antara Alexander Alekhine melawan Edmund Lancel pada tahun 1923. Dimulai dari D4, D5, C4, E6. Gambit menteri ditolak ini dilanjutkan dengan kuda ke F3, kuda F6, dilanjutkan dengan kuda ke C3. Varian 3 kuda teman-teman, dilanjutkan dengan kuda B ke D7 dan gajah ke F4. Di sini langsung A6 untuk mendobrak sayap menteri, tujuannya E3. Baru di sini hitam memukul pion yang di C4 dan putih tidak langsung memukul tapi dengan mendorong pion A4 untuk menahan terhubungnya pion di B ketiga didorong ke B5. Kuda B6 dilanjutkan dengan A5. Setelah kuda ini terancam teman-teman, dia langsung menaikkan ke D5, menantang peraduan kuda yang di C3. Baru di sini pion di C4 dipukul gajah. Dan kuda tersebut memukul gajah yang di F4. E kali F4 dilanjutkan dengan gajah ke D6. Kuda ke E5 dan di sini hitam langsung rokade. Putih juga rokade, kuda ke D7. Lagi-lagi mengajak peraduan teman-teman, karena putih merasa aman dengan posisinya, menyederhanakan permainan teman-teman. Namun jika hitam duluan mukul akan tersusun bangunan pion yang sangat kuat. Di sini tidak dipukul oleh putih, menaikkan menteri ke F3, menteri F7 ke E7 teman-teman, dan benteng F ke E1. Dilanjutkan dengan kuda kali E5 dan di sini F kali E5. Susunan pion tersebut cukup kokoh di jalur sentrum karena didukung oleh benteng yang di E1. Dilanjutkan dengan gajah ke B4 dengan mengancam kuda dan benteng ke E3. Gajah kali C3 dipukul dengan pion dan C5 di sini, mencoba mau merusak struktur bangunan pion tersebut. D5 menolak untuk peraduan tapi merusak juga tujuannya pion sentrum hitam dan diterima. Setelah gajah kali D5 ini teman-teman, menteri ke C7 dengan memperkuat pion yang di C sekaligus mengancam dengan serangan tersembunyi untuk hitam. Benteng ke-4 untuk menopang serangan perwira di sayap raja, menteri dan benteng tersebut dijawab oleh hitam, gajah ke D7. Benteng ke-4 dilanjutkan dengan G6. Di sini tidak bisa serta-merta teman-teman. Putih menggeser menteri ke H3 karena terjaga oleh gajah. Di sini jawaban daripada putih langsung ke F4 dengan target terang-terangan dia ke H6 dan dijawab oleh hitam kemanapun ini adalah langkah yang susah untuk ditawar, kematiannya teman-teman. Di partai benteng tersebut ke B8, namun dijawab putih karena dia jelas terang-terangan ancaman tadi sekaligus dengan ancaman mat, langsung dijawab dengan menteri ke H6. Di sini teman-teman, hitam langsung merebahkan raja, menyerah karena tidak ada kemungkinan dan masalahnya tidak ada partai yang dianalisa lagi. Jika di posisi tadi teman-teman, langkah terbaik daripada hitam menjalankan pion ke H5 tersebut pasti dipukul oleh benteng, dan setelah ini dipukul teman, maka terjadi checkmate juga pada akhirnya. Makanya dia sebenarnya mau menyerah tapi malu, masih menggerakkan benteng. Setelah menteri ke H6 baru menyerah. Jika dia bergeser ke sini karena ini satu-satunya atau ke H7, maka datang cek ke H5. Kemanapun dia, apakah ke sini atau misalnya
dia ke sini teman-teman, raja tersebut pasti di closing dengan benteng ke G3. Makanya di partai dia langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini antara Alexander Alekhine melawan Grigory Lavenfish pada tahun 1912. Dimulai dari C4, E6, E4, dan C5. Pembukaan Sicilian varian Kramnik ini jarang dimainkan oleh Alekhine teman-teman, namun di partai ini langsung dilanjutkan dengan kuda F3. Di partai sebelumnya Alekhine kalah, di langkah ketiga ini adalah kuda yang ke C3 bukan ke F3. Dijawab oleh Grigory, kuda ke C6, kuda C3, dan A6, D4, C kali D4, dan kuda mukul pion. Di sini gajah ke B4, mengepin kuda agar tidak bergerak. Gajah ke E2 untuk mempersiapkan rokade, kuda ke F6. Dan di sini putih langsung rokade. Gajah mukul kuda dan pion mukul gajah. Dilanjutkan dengan kuda mukul E4 teman-teman karena tidak terjaga. Dan di sini kuda mukul C6. Dilanjutkan dengan D kali C6. Terjadi peraduan menteri di sini, namun ditolak oleh Alekhine dengan menaikkan menteri ke C2. Kuda F6 lagi, gajah ke A3. Tentu langkah gajah tersebut memblok rokade hitam. Dan satu-satunya langkah terbaik hitam untuk melindungi rokade tersebut menaikkan menterinya. Dan langkah partai menteri ke C7 untuk mendukung pion didorong menghalangi diagonal gajah tersebut. Menteri ke D2 dilanjutkan dengan C5. Menteri G5 dengan dua ancaman di sini, pion yang di G7 dan di C5. Di sini cukup kesulitan untuk dijaga. Akhirnya dia memilih menjaga pion yang di G7 teman-teman. Dan Alekhine tidak serta-merta memukul pion yang di C5 walaupun itu gratis, melainkan menjawab dengan gajah ke F3, mempersiapkan secara penuh karena sudah barang tentu positif hitam tidak bisa rokade pendek. Satu-satunya dia kalau mau rokade ke sayap menteri atau rokade panjang. Kuda ke D7 teman-teman melindungi pion yang di C5, benteng digeser ke E1. Dilanjutkan dengan benteng ke A7 untuk mendorong pion ini teman-teman. Karena terpin oleh gajah, di sini dijawab dengan gajah ke C1. Merubah haluan atau manuver serangan ini sangat susah untuk dibendung oleh hitam. Karena jelas bahwa gajah tersebut akan mengancam menteri. Di sini dijawab dengan H6, mencoba mengancam menteri putih duluan, menteri ke H5. Gajah tersebut tidak jadi dimasukkan ke F4 karena terancam duluan menteri putih. Di sini dilanjutkan dengan raja ke E7 oleh hitam dan datang menteri ke H4 cek. Nah, di sini sudah mulai bisa lagi ditopang gajah tersebut ke F4. Jika ditutup dengan pion G5 tentu dipukul pion yang di H6. Di langkah partai dia menutup dengan kuda teman-teman. Gajah ke F4 mengancam menteri dan di sini menteri ke A5 dengan target pion yang di C3. Menteri ke G3 untuk melakukan cek sekaligus ada ancaman tersembunyi di situ benteng teman-teman. Gajah ke D7. Gajah ke C7 dia tidak langsung cek melainkan diancam dulu menteri dan menteri betul-betul di sini memukul pion C3. Jika di sini teman-teman menjawab dengan pion ke B6, maka tentu datang menteri D6 cek dan raja ke E8, dia tentu harus kehilangan satu perwira. Kembali ke partai, di saat posisi gajah ke C7 ini teman-teman, langkah partai adalah menteri mukul pion C3 dan datang menteri D6 cek. Dilanjutkan dengan raja ke E8,
di sini langsung diancam benteng tersebut oleh gajah. Dan only move untuk benteng tersebut harus ke A8. Gajah mukul pion dan dilanjutkan dengan ancaman mat di sini. Raja langsung bergeser ke D8. Satu langkah daripada ini hitam menyerah, teman-teman. Kemana menyerahnya? Silakan di skip video ini jika teman-teman menemukan berarti analisanya cukup bagus. Baik, langkah partai teman-teman. Gajah langsung mukul pion yang di B7. Dan di sini hitam langsung menyerah. Mungkin ada yang penasaran, teman-teman, kita coba analisa menghabiskan partai ini. Jika benteng ini ke E8, ini kan ada ancaman cek di E7, teman-teman. Jika benteng ini bergeser ke E8, teman-teman, maka yang terjadi checkmate dengan gajah ke B6. Oke, kemungkinan yang lain di posisi gajah kali B7 ini, teman-teman, jika kuda ke D5 mencoba menghalangi dua sisi, apakah ini akan dipukul oleh gajah? Tidak, tapi langkah partai yang bagus di sini, analisa daripada Sekondan Alekin adalah gajah ke C6 cek. Mengancam gajah yang tidak bisa dilindungi oleh kuda atau benteng atau perwira manapun dengan ancaman mat. Jika kuda ini kembali lagi ke F6, maka akan datang gajah ke B6 cek, raja ke E8, dan di sini benteng kali E6 cek. Ini tawarannya harus dipukul dengan pion. Setelah ini dipukul dengan benteng dipukul dengan pion, menteri pukul pion cek, raja ke F8, dan di closing dengan gajah ke C5 cek. Jadi memang tidak ada celah untuk bisa hidup, walaupun sebenarnya di posisi ini, teman-teman, jika gagal putih mencekmate daripada hitam, tentu ancaman checkmate ketika dipukul benteng yang di A1 oleh menteri. Baik, makanya dia tadi menyerah, teman-teman. Teman-teman, sekilas info, sekali lagi mengingatkan, jika teman-teman menganalisa catur, tolong jangan sampai kekurangan air minum atau air putih, teman-teman, agar fresh daripada otak tidak tekor atau teman-teman tidak mudah pusing. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.